Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Nah, untuk chapter terbaru kali ini, endingnya hampir-hampir mirip dengan spoiler minggu lalu, yaitu tak kala Yelin menggunakan kartu truf terakhirnya, yaitu menggabungkan jiwanya dengan jiwa naga emas miliknya, dan itu membuatnya terlihat seperti ahli ranah harmoni jiwa. Dan setelah mengejek Zofan, kali ini coba kalahkan aku. Lalu Yelin pun langsung melesat ke arah Zofan. Tentu saja Zofan tahu ini bukanlah perkara mudah. Lalu Zofan pun menggunakan naga merah untuk mencoba menahan serangan Yelin. Tapi sayangnya itu masih belum cukup. Dan Zofan pun kembali mengganti naga merah menjadi naga hitam, lalu menggantinya menjadi naga biru. Intinya, trik Zofan sebelumnya kini sama sekali tidak terlalu efektif saat Yelin menggabungkan jiwanya. Dan bahkan naga biru yang sebelumnya bisa menetralkan api dari naga emas milik Yelin kini tak bisa berbuat banyak karena api biru tersebut bisa ditembus. Bahkan Yelin sampai memprovokasi Zofan. Sekarang coba gunakan naga ungumu untuk menyerangku. Dan benar saja Zofan langsung mengganti naga birunya menjadi naga ungu dan menyerang Yelin. Ya, memang serangan tersebut berhasil memukul mundur Yelin, tapi ternyata itu sama sekali tidak membuat kerusakan yang signifikan. Yelin bahkan sampai mengejek Zofan dengan berkata tidak terlalu kuat dan rasanya hanya seperti tergelitik saja. Aku bertanya-tanya sebelumnya, bagaimana bisa naga ungu milikmu bisa memberikan luka pada naga emasku? Nah, intinya serangan naga ungu tidak cukup kuat untuk bisa melukai tubuh Yelin yang telah bergabung dengan jiwanya. Zofan bahkan sampai kewalahan. Tidak ada kesempatan baginya untuk bisa menang karena saat ini Yelin berada pada kondisi terbaiknya. Hingga Zofan pun menggunakan cara terakhir. Ia seolah-olah membuat gerakan pada tangannya yang ingin menggabungkan jiwanya juga. Yelin yang melihatnya bahkan sedikit terkejut. Apakah kau berusaha untuk melakukan harmoni jiwa juga? Tapi ternyata itu hanya pengalihan. Ya, Zofan malah memilih untuk melarikan diri dan ia pun berkata, karena pertarungan hampir berakhir, maka mari kita lanjutkan lain kali saja. Dan Zofan pun mulai menjauh dari Yelin. Tentu saja itu membuat Yelin terkejut. Apakah Zofan benar-benar penerus dari hewan suci? Jika ya, tidak mungkin Zofan melarikan diri di tengah-tengah pertarungan. Karena sangat kesal, Yelin pun mengejar Zofan. Di sisi lain, anggota sekte Ultimate Clarity mulai bertanya kepada senior Wooking, apakah ini baik-baik saja? Mereka tahu benar bahwa Zofan adalah sosok yang licik. Pastinya ia tidak sekedar melarikan diri, melainkan membuat trik licik untuk bisa memancing saudara Yelin dan membuatnya lengah. Lalu Wooking pun menjawab, tenang saja, saudara laki-laki kita saat ini berada pada kondisi terbaiknya. Jadi trik murahan seperti itu tidak akan berguna lagi. Nah, sialnya Zofan melarikan diri ke tempat di mana anggota sekte Demonic Scheme berada. Mereka yang awalnya berkumpul untuk menonton pertarungan nampak sangat kesal dan juga marah. Seseorang pun berkata, dasar sialan, begitu banyak arah, kenapa kau malah berlari ke sini? Apakah kau benar-benar ingin membunuh kami? Dan seluruh anggota sekte Demonic Scheme pun langsung berlari untuk menghindari Zofan dan juga Yelin.
Perasaan yang sama juga muncul pada Dan Kingseng. Ia bertanya-tanya apakah Zovan berusaha untuk menjebaknya. Kenapa ia harus berlari ke tempat di mana dirinya berada. Itu adalah situasi yang bisa membuatnya ketahuan. Oleh sebab itulah Dan Kingseng berusaha untuk menyembunyikan dirinya sambil berkata, "Dasar bocah sialan, lihat saja nanti, aku pasti akan membalasmu." Dan ternyata pelarian Zovan bukan tanpa alasan. Pertama, Zovan memancing Yelin dan mengejeknya karena tidak bisa menangkap Zovan. Lalu setelahnya, saat Yelin teralihkan, ia pun mengambil kembali cincin guntur miliknya dan berkata, "QR, keluarlah." Dan saat itu QR pun mulai menampakkan dirinya. Yelin bahkan terkejut dengan kekuatan yang ia rasakan dari QR. Thunder Phoenix, kekuatan petir ungu yang keluar pada QR lebih besar atau lebih kuat dari petir ungu yang dimiliki oleh Zovan. Lalu Zovan pun meminta QR untuk menyerang Yelin dan tanpa ragu QR pun langsung menyerangnya. Dan anehnya tubuh kokoh milik Yelin kini terkena dampak serius saat diserang oleh QR. Itu bahkan membuatnya batuk darah. Para penonton yang menyaksikan hal tersebut tentu saja dibuat terkejut. Anggota dari sekte Ultimate Clarity bahkan sampai berkata, "Lihatlah senior, bukankah sudah kukatakan ia pasti memiliki sebuah trik?" Lalu Wuking pun menanggapinya, "Apakah kau senang jika juniormu dikalahkan? Dan apakah kau senang karena tebakanmu benar?" Lalu ia pun menanggapinya, "Bukan itu maksudku senior, yang aku katakan adalah sepertinya Zovan benar-benar telah memiliki rencana cadangan." Memang, apa yang dikatakan Junior Wuking tidak sepenuhnya salah. Tapi, sejujurnya, Wuking juga begitu terkejut karena ia tahu benar seberapa kuatkah Yelin. Dan selama itu, bahkan tidak ada hewan spiritualis yang bisa melukai Yelin. Jadi, sebenarnya, hewan spiritualis macam apa yang dimiliki oleh Zovan sehingga bisa membuat saudaranya terluka? Di sisi lain, terjadi perbincangan antara naga ganda. "Aku tahu, jadi Zovan tidak melarikan diri tanpa alasan. Ia ingin mengambil kembali cincin miliknya yang sebelumnya terlepas. Siapa sangka ada trik lainnya di dalam cincin tersebut. Tapi pertanyaan besarnya adalah hewan spiritualis macam apa yang dimiliki oleh Zovan? Petir ungu yang keluar darinya hampir mirip dengan kemampuan Thunder Skylark, hanya saja kekuatan penghancurnya jauh lebih mengerikan. Dan anehnya, hewan tersebut hanyalah tingkat 6, tapi dari segi kemampuan mungkin jauh lebih kuat dibandingkan dengan tingkat 8. Dan keduanya pun memiliki kesimpulan yang sama. Hewan spiritualis milik Zovan sama mengerikannya seperti Zovan sendiri. Adapun Dan Kingseng, akhirnya ia pun menyadari niat Zovan sebenarnya. Sepertinya Zovan telah membuat rencana sendiri saat melemparkan cincin miliknya sehingga tidak dicurigai oleh naga ganda yang diagungkan. Sehingga itu membuat Dan Kingseng menjadi lebih tenang dan pada akhirnya ia pun bergerak dengan cepat untuk mengambil pedang Atlas. Dan yang tidak begitu terkejut dengan fenomena tersebut adalah Xie Tiansang dan juga Chu Qingcheng. Berbeda dengan penonton lainnya, mereka berdua sangat mengenali QR. Hanya saja keduanya sedikit terkejut karena kekuatan QR jauh lebih besar sejak atau dibandingkan dengan pertemuan terakhir mereka. Naga ganda yang diagungkan kembali berbincang. Sepertinya Zovan memang sosok
sosok yang begitu jenius. Ia selalu memiliki cara untuk memutarbalikkan keadaan. Sebelumnya, saat pertarungan jiwa, setiap orang menilai bahwa Zofan akan kalah, tapi ternyata malah sebaliknya. Dan saat ini, karena pertarungan jiwa sudah tidak memungkinkan lagi bagi Zofan, satu-satunya harapan adalah pertarungan jarak dekat. Di sisi lain, QR pun berkata kepada Zofan, "Ayah, tubuhnya begitu kuat, padahal aku sudah mengerahkan seluruh kekuatanku, tapi hanya berhasil mencabut 2 sisiknya saja." Sejujurnya, Zofan juga sedikit terkejut dan juga khawatir setelah mengetahui seberapa kuatnya tubuh naga milik Yelin. Memang ini adalah hal terakhir yang bisa dilakukan oleh Zofan, dan ia bahkan tidak yakin apakah rencana ini bisa berhasil atau tidak. Tapi Zofan perlu mencobanya, dan jelas ini adalah serangan dadakan. Jadi bisa dikatakan serangan selanjutnya mungkin tidak mudah, apalagi ternyata serangan penghancur milik QR tidak terlalu berarti signifikan. Lalu Yelin pun menatap Zofan sambil berkata dengan penuh kemarahan, "Aku tidak menyangka akhirnya ada seseorang yang bisa menggores sisik nagaku." Nah, Yelin ternyata menjelaskan bahwa tubuhnya telah mengkonsumsi sedikit darah naga milik leluhur naga, dan itu memperkuat seluruh sisiknya. Jadi bisa dikatakan sisik naga miliknya adalah kebanggaan terbesar miliknya. Dan saat Zofan berhasil menghancurkannya, walau hanya sedikit, itu seperti telah menghancurkan harga dirinya. Dan kini Yelin pun mengeluarkan niat membunuh yang tajam. Zofan setelah mendengarkan hal tersebut, akhirnya ia pun sadar kenapa tubuh Yelin begitu kuat. Karena nampaknya sama seperti dirinya, Yelin telah mendapatkan sedikit bagian dari tubuh milik hewan suci seperti lengan kilin miliknya. Tapi yang lebih menakutkan adalah aura ataupun niat membunuh Yelin. Nampaknya pertarungan ini tidak akan berakhir dengan sederhana. Setidaknya salah satu dari mereka akan mati. Hal yang sama juga dirasakan oleh seluruh anggota sekte Ultimate Clarity. Ini pertama kalinya mereka melihat Yelin mengeluarkan aura membunuh yang tajam. Ini adalah hal yang tidak biasa, dan jika dilanjutkan, ini membuat setiap orang benar-benar khawatir karena mungkin pada akhirnya akan ada nyawa yang menghilang. Tentu saja, naga ganda yang diagungkan juga bisa merasakan niat membunuh Yelin yang begitu kuat. Tapi keduanya juga tidak ingin kehilangan talenta terbaik di benua barat. Jadi, mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk melanggar peraturan dan ikut campur jika salah satu dari keduanya dalam bahaya. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Walaupun ini akan mencoreng nama baik mereka, tapi setidaknya mereka tidak begitu rugi karena menyelamatkan talenta berharga. Dan kala itu mereka pun teringat tentang kejadian yang dialami oleh Dan Kingseng. Mereka harus melindungi Dan Kingseng dan membuat reputasi mereka menjadi sedikit buruk. Jadi nampaknya bukan masalah jika sesuatu seperti itu terulang kembali. Dan balik lagi ke medan pertempuran, Zofan pun meminta QR untuk menyerang Yelin. Ya, saat ini tidak banyak opsi yang dimiliki oleh Zofan. Jadi, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah terus memberikan serangan kepada Yelin. Adapun Yelin sendiri, setelah mengetahui kekuatan petir ungu yang dimiliki oleh QR, ia nampaknya menjadi sedikit lebih hati-hati
hati-hati dan itu memberikan kesempatan pada Zovan untuk melakukan serangan. Walaupun serangan Zovan dan juga QR tidak begitu efektif, tapi itu berhasil membuat Ye Lin menjadi sedikit lebih waspada. Tentu saja, selama penyerangan, Zovan selalu menyesuaikan naga surgawi miliknya. Terkadang berubah menjadi biru, terkadang berubah menjadi ungu, dan bentuk versi lainnya. Memang, jika ini pertarungan seorang diri, Zovan tidak bisa bertahan lama. Tapi untungnya ada sosok QR yang membantu. Ye Lin yang mulai muak dengan pertarungan tersebut akhirnya menjadi tidak sabaran. Ya, ada alasan kenapa Zovan terus mengulur waktu. Itu semua karena waktu hampir habis. Dengan demikian, pertarungan bisa berakhir dengan seri di mana Ye Lin pasti tidak ingin itu terjadi. Zovan hanya tinggal menunggu momentum saat Ye Lin menjadi tidak sabaran dan membuat sebuah celah. Dan sepertinya waktu tersebut hampir tiba. Ye Lin pun menyerang Zovan menggunakan cakar naga yin yang miliknya. Lalu Zovan pun menahan serangan tersebut menggunakan lengan killinnya sambil berkata, anak muda zaman sekarang sepertinya begitu tidak sabaran. Ya, untungnya Zovan memiliki lengan killin. Jadi serangan cakar milik Ye Lin bisa dihentikan. Jika tidak, mungkin seluruh tulangnya akan hancur. Dan kala itu pula, ia pun memanfaatkan kondisi tersebut untuk meminta QR menyerang Ye Lin. Lalu Zovan pun kembali memprovokasinya. Bagaimana menurutmu, anak yang tidak sabaran? Apakah kau bisa mengalahkanku 2 lawan 1? Tapi karena sudah sering diliciki oleh Zovan, kini saatnya Ye Lin untuk membalas hal tersebut. Dan saat ini fokus utama Ye Lin bukanlah Zovan melainkan QR. Jadi saat Ye Lin kembali ingin meninju Zovan dan Zovan menghentikannya, serangan Ye Lin pun berbalik arah menuju kepada QR. Lalu ia pun berkata kepada Zovan, sepertinya saat ini akulah yang telah menipumu. Tinjuku hanyalah serangan palsu dan serangan sebenarnya adalah untuk hewan spiritualismu. Dan saat hewan tersebut tersingkirkan, maka kau akan kembali ke titik nol dan tidak memiliki kesempatan untuk menang. Api emas milik Ye Lin kini sudah mendekati QR, yang mana itu bahkan membuat QR ketakutan. Dengan itu pula, chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari Manhwa Magic Emperor berdasarkan versi novelnya. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.